Yeah, we were born to be alone. Yeah, we were born to be alone. Yeah, we were born to be alone, but we still looking for love. Videonya sudah mulai ya? Wah, iya nih. Oke. Hai teman-teman. Hari ini saya akan memperkenalkan diri saya melalui video pengungkapan diri. Mohon disimak ya. Tak kenal maka tak sayang. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya itu Brian Fabrice Riyadi. Bisa dipanggil Brian, bisa dipanggil Brian, terserah apapun yang ingin kalian panggil. Asal saya tahu kalau kalian memanggil saya seperti itu. Saya sendiri lahir di Limboto, Gorontalo, tanggal 28 Februari 2000. Saya juga asalnya dari Gorontalo. Kemudian yaitu saya masih domisili di sini di Bintaro. Jadi istilahnya itu saya belum balik kampung. Kemudian kalau berbicara mengenai tinggi saya itu sekitar 173. Kemudian berat saya ini sekitar 75 kg. Nah, saya lihat sendiri kan, kalau badan saya itu masih agak gemuk gitu. Nah, oke. Kemudian itu kalau ketika berbicara mengenai pendidikan saya itu dari SD 1 Kayu Bulan, SMP 1 Limboto, dan SMA 1 Limboto. Istilahnya itu saya itu kayak berkeliling-keliling lah di sekitar Kabupaten Gorontalo. Nah, dengan adanya saya di STAN sekarang, di PKN STAN, saya merasa bahwa saya itu bisa mendapatkan teman-teman yang baru dari berbagai daerah. Oke, cukup sekian tentang biodata. Sekarang kita beralih ke bagian sifat atau karakter. Ada 4 kepribadian manusia menurut Florence Littler dalam bukunya Personality Plus. Nah, kalau menurut saya sendiri, karakter saya yang menonjol itu yaitu sanguinis, hangat, bersahabat, responsif. Nah, sayangnya itu ada satu kekurangan saya, yaitu tentang tidak disiplin. Itu saya sendiri kurang tahu mengatur waktu saya ataupun misalnya barang-barang sekitar saya. Tetap meskipun anehnya ketika itu keluar, saya bisa dengan mudah kayak terbuka hatinya untuk membereskan apa yang kelihatannya berantakan di depan saya. Nah, oleh sebab itu saya merasa bahwa di antara semua sifat saya, di antara semua jenis kepribadian yang ada, saya lebih cocok di bagian sanguinis. Nah, selanjutnya yaitu ketika kita akan membahas mengenai hal-hal yang saya sukai. Yang saya sukai yaitu kalau misalnya genre musik sendiri, saya menyukai K-pop, Korean pop. Saya K-popers dari zaman waktu masih SD sampai sekarang, meskipun sekarang udah tidak berfandom lagi. Kemudian yaitu ketika berbicara mengenai tontonan yang disukai, palingan itu saya menyukai anime. Tahu nggak Steins Gate? Nah, saya suka genre anime yang bertema tentang time travel atau science fiction. Rasanya itu kayak dekat, penjelasannya itu fantasi yang dilogikakan, sehingga saya menyukai jenis anime seperti itu, ataupun bisa juga jenis film yang seperti itu. Berbicara mengenai hobi saya itu banyak, bisa membaca, bisa mendengar musik, atau bahkan menyanyi, asal saya merasa bahwa itu bisa menenangkan hati saya. Jadi semua jenis yang saya tahu itu saya bisa baca atau saya bisa dengar dan nyanyikan. Selanjutnya kita berbicara mengenai prestasi. Bisa dibilang kalau prestasi saya sendiri dan sebagian besar itu di bagian akademik seperti matematika. Saya itu pernah mengikuti OSN SD di Manado waktu itu. Kemudian itu saya juga pernah ikut OSN SMP di Batam dan di Padang. Terakhir saya mengikuti berbagai lomba matematika waktu masih SMA. Nah, sayangnya saya itu tidak lolos OSN SMA karena menurut saya itu tingkatannya itu sudah melampaui jauh dari kemampuan saya. Jadi saya kurang siap lah oleh sebab itu. Tapi di saat yang sama juga saya menyadari bahwa kekurangan tersebut harus bisa saya tanggulangi. Artinya saya belajar dan keras untuk masuk ke STAN. Nah, teman-teman, impian saya itu sebenarnya berhubungan dengan aplikasi. Saya ingin menjadi seseorang yang bisa membagi ilmu pada orang lain, yaitu misalnya jadi dosen, kan mengajar juga kan. Sebenarnya juga kalau bukan dosen sebenarnya saya ingin jadi peneliti, tapi karena udah pilih di PKN STAN, jadi hal yang paling realistis bagi saya sekarang itu jadi dosen saja. Terakhir itu pengalaman yang membentuk kepribadian saya, yaitu saya pernah mengalami masa-masa di mana harapan itu bagi saya itu tidak muncul. Tetapi ada seorang teman saya yang berusaha untuk membantu saya untuk meluangkan waktunya untuk berbicara dengan saya, bercakap-cakap dengan saya, sehingga saya merasa terinspirasi dengan hal tersebut. Artinya saya merasa bahwa
harapan itu tuh ada. Artinya bagaimana caranya kita menghadirkan harapan itu bagi orang lain. Oleh sebab itu, makanya saya menjadi orang yang lebih semangat, lebih hangat dan bersahabat dengan orang lain karena hal tersebut. Nah, mungkin teman-teman, demikian perkenalan singkat dari saya, video pengupahan diri dari saya. Tapi jangan kemana-mana ya, ada yang lain lagi akan muncul pada video kali ini. Oke, kalian mungkin bertanya-tanya nggak? Kenapa di satu scene saya memakai baju warna merah, tetapi di scene lain saya memakai baju warna berlapis jaket warna hitam seperti ini? Bentar, tebak dulu kira-kira apa? Oke, saya akan menjelaskan bahwa saya sendiri memiliki alter ego atau aku yang lain dalam istilah bahasa Indonesia. Artinya apa? Artinya itu saya akan mengungkapkan diri saya atau hidden self saya yang mumpuni di atas orang-orang. Bentar ya, saya panggil dulu. Halo Nathan, perkenalkan dirimu dulu lagi di kamera. Mau nggak? Ya udah, kalau nggak mau apa aja. Teman-teman, perkenalkan, namanya itu Nathan Tamarijaya. Tentunya kalau berbicara mengenai Biwata, ya sama dengan aku lah. Karena kan dia juga kan bagian dari diriku. Tadi kan kita berbicara mengenai hidden self, yaitu daerah yang orang lain tidak tahu mengenai aku. Jadi aku menamakan diri tersebut sebagai Nathan. Adapun yang ingin aku bahas yaitu tentang karakternya. Dia itu adalah sisi dari diriku yang tenang, kalem, objektif, diplomatis. Sayangnya kekurangannya yaitu cuek, cepat khawatir dan tiap yang motivasi. Jadi terkadang aku melihat dia itu sebagai sisiku yang tidak melihat bahwa ada harapan, sisi yang pesimistis. Tetapi hal yang aku suka darinya yaitu dia itu bersifat rasional. Ketika aku memiliki masalah mengenai perasaanku, sifat rasionalku tersebut atau hidden self tersebut bisa berusaha untuk menempatkan masalah pada posisinya, menempatkan kesanku pada posisinya, sehingga aku tidak terlalu berpikiran terlalu jauh atau overthinking. Adapun ketika berbicara mengenai kejadian yang paling berkesan, sebenarnya kejadian terkesan itu ya ada suatu masalah yang terjadi di masa lalu yang membuat aku itu atau Nathan itu jadi lebih pendiam. Tapi bagaimanapun juga, aku menganggap Nathan itu sebagai sistem, supporting sistemku atau penyeimbangku. Sehingga ketika aku terlalu menggebu-gebu, ketika aku terlalu antusias akan sesuatu hal, maka suatu penyeimbangnya atau tenaga kebalikannya itu si Nathan itu sendiri, sisi rasionalku. Nah, itu sebabnya juga aku tadi membahas tentang 16 jenis kepribadian Myers-Briggs. Karena setelah aku tes beberapa bulan lalu ataupun beberapa tahun lalu, hasilnya itu berbeda-beda. Aku menduga bahwa ini terjadi karena sifatku yang agak labil bergerak antara kepribadianku yang sekarang maupun yang sisi hidden selfku. Sehingga untuk mendapatkan tes yang lebih akurat, aku ingin agar mengetesnya itu secara langsung kalau ketika aku menemui tempat tes tersebut. Oke. Sekian perkenalan hidden selfku. Nathan, tadi kan kamu nggak bicara. Bagaimana kalau kita perform sesuatu dengan teman-teman? Pasti, atau aku rasa pasti kan teman-teman penasaran juga dengan suaramu kan? Ayo, kita tunjukkan ke yang lain. Nah, teman-teman, berarti kalau saya ingin menyimpulkan bahwa perbedaan antara yang biasa dengan yang alter ego saya itu, kalau saya itu lebih ekstrovert dibandingkan dengan alter ego saya yang lebih introvert. Kemudian, dia itu berpikir lebih ke arah rational thinking dibandingkan emotional thinking yang biasanya saya gunakan. Nah, selain itu, dia itu berpikiran secara realistis dibandingkan dengan idealis. Oleh sebab itu, saya berpikir bahwa itu adalah support system atau balance system saya agar saya tetap tidak berada pada kondisi yang terlalu ekstrim, di ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Oleh sebab itu, menurut saya itu sendiri adalah hal yang bagus. Artinya kalau ketika kita memiliki penyeimbang, berarti kita tahu bahwa kita harus menempatkan posisi kita di mana pada seperti apa. Oke teman-teman, tadi kan aku kan udah bilang tentang mau perform sesuatu. Silahkan disimak ya. Hai teman-teman, aku rasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih telah menyimak video ini ya. Sekian dan sampai jumpa di lain waktu. Dadah.